one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inessa Fitri, NIM 34 2018 013, Prodi Pendidikan Biologi semester 6, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Nah, teman-teman, di video vlog saya kali ini, saya akan memberikan penjelasan jawaban terkait soal UTS saya pada mata kuliah evolusi. Langsung saja, yuk simak penjelasan berikut ini sampai selesai. Oke, langsung saja untuk pertanyaan nomor 1, yaitu berikan contoh bukti evolusi terkait anatomi perbandingan, embriologi perbandingan, biologi molekuler pada masa lalu dan masa sekarang. Nah, jawabannya, yang pertama itu anatomi perbandingan. Nah, anatomi perbandingan ini merupakan pewarisan dengan modifikasi sangat jelas terlihat kemiripan anatomi antar spesies yang dikelompokkan dalam takson yang sama. Contohnya itu misal kayak elemen kerangka yang sama menyusun tungkai depan manusia, kucing, paus, kelelawar, dan mamalia lainnya. Meskipun tungkai tersebut memiliki fungsi yang sangat berbeda. Selanjutnya yang kedua itu embriologi perbandingan, yang dimana organisme yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan mengalami tahapan yang sama perkembangan embrionya. Nah, sebagai contoh, semua embrio vertebrata yang mengalami suatu tahapan di mana mereka memiliki kantung insang di kantung tenggorokannya dan rongga tulang belakang, seperti pada gambar di samping. Kemudian biologi molekuler. Nah, DNA dan RNA terdapat setiap organisme hidup dan sepanjang pengetahuan kita mengandung mekanisme pengkodean hereditas yang sama. Yang selanjutnya, sebagian besar vertebrata ini mempunyai hormon-hormon yang sama atau mirip, seperti prolaktin. Misalnya terdapat pada berbagai vertebrata seperti ikan, burung, dan mamalia, meskipun fungsinya pada masing-masing ini berbeda. Yang dimana hormon yang diwariskan dari nenek moyang yang sama, tetapi dengan fungsi yang berubah sesuai dengan cara kehidupan setiap hewan. Nah, biologi molekuler ini memandang proses perkembangan organisme yang ada saat ini adalah merupakan hasil perkembangan makhluk hidup sebelumnya. Kemudian soal nomor 2, berikan contoh genetic drift atau efek leher botol dan efek pendiri di Indonesia. Nah, jawabannya untuk efek leher botol ini contohnya misalnya adanya kebakaran hutan, banjir, dan gempa bumi yang dapat mengakibatkan penurunan populasi secara drastis. Akibatnya, individu-individu yang selamat tidak lagi dapat mewakili variasi genetik yang pernah ada. Bahkan, mungkin alel dengan sifat tertentu yang khas hilang sama sekali. Seperti namanya, efek botulinik ini sudah disebabkan oleh intervensi manusia di alam. Kemudian ada beberapa contoh lainnya, yaitu pada gambar di samping, yang menunjukkan bahwa efek botulinik ini mengguncang hanya beberapa kelereng melalui leher botol yang sempit dianalogikan dengan penurunan drastis dalam ukuran populasi. Nah, secara kebetulan, kelereng biru terlalu banyak dikirim pada populasi yang masih hidup dan kelereng emas tidak ada. Kemudian contoh lainnya yaitu pada anjing laut gajah utara, yang dimana sebagai hasil dari perburuan aktif dan pemusnahan hewan-hewan ini, pada akhir abad ke-19 dari 150.000 hanya 20 individu yang tersisa. Nah, contoh lainnya yaitu penyu raksasa di Kepulauan Galapagos, kemudian perburuan gajah laut di California. Yang kedua, efek pendiri atau founder effect. Misalnya, suatu kelompok kecil individu yang menempati habitat baru yang terpencil yang tidak berpenghuni, maka tidak akan mewakili keanekaragaman genetik dari populasi asal yang ditinggalkan. Nah, keanekaragaman yang dibawa oleh kelompok kecil tersebut akan menentukan komposisi genetik populasi yang terbentuk, sehingga sering dikatakan bahwa pada daerah-daerah tersebut ini terdapat spesies yang endemik atau hanya terdapat di daerah tersebut. Selanjutnya soal nomor 3. Berikan contoh mutasi yang Anda temui di kehidupan sehari-hari. Nah, jawabannya sebelumnya kita ketahui nih bahwa mutasi itu kan merupakan perubahan dalam susunan DNA suatu organisme kan, yang dimana perubahan susunan DNA yang terjadi pada gamet akan merubah gen populasi dengan menggantikannya dengan alel yang telah mengalami mutasi. Nah, pada tumbuhan,
Mutasi ini bisa dilihat dari perbedaan bentuk, warna, atau penampilan pohon atau buah, yang dimana penampilan tanaman yang berbeda dari varian spesiesnya menunjukkan adanya mutasi. Misal nih, mutasi yang disebabkan perubahan warna bunga putih yang disebabkan oleh alel AA kecil menjadi alel dominan A besar yang berwarna merah akan menyebabkan penurunan frekuensi alel A kecil menurun dan meningkatkan frekuensi alel A besar. Nah, sedangkan salah satu contoh mutasi yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah Down syndrome yang biasa terjadi pada manusia. Yang dimana Down syndrome ini adalah kelainan genetik yang disebabkan ketika pembelahan sel menghasilkan bahan genetik tambahan dari kromosom 21. Nah, sindrom Down ini menyebabkan penampilan wajah yang khas, cacat intelektual, keterlambatan perkembangan tangan, dan terkait dengan tiroid atau penyakit jantung. Sindrom ini telah dialami lebih dari 150.000 kasus per tahun di Indonesia. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 4. Apa yang kalian ketahui tentang isolasi reproduksi prezigot dan postzigot? Anda berikan contohnya juga yang kalian temui di kehidupan sehari-hari, bisa di manusia, hewan, atau tumbuhan. Nah, jawabannya adalah sebelumnya kita ketahui bahwa terdapat beberapa cara isolasi reproduksi yang dapat terjadi, yaitu isolasi prezigotik dan isolasi postzigotik. Nah, isolasi prezigotik ini adalah isolasi yang terjadi sebelum terjadinya fertilisasi, sedangkan isolasi postzigotik terjadi setelah terjadinya fertilisasi. Nah, untuk isolasi prezigot ini mencegah terjadinya perkawinan individu, yang dimana isolasi ini dapat ditimbulkan sebagai akibat isolasi ekologi, isolasi perilaku, isolasi mekanik, dan isolasi temporal musim. Kemudian ada 4 isolasi prezigotik, yaitu isolasi ekologi, isolasi perilaku, isolasi mekanik, dan isolasi temporal. Yang pertama yaitu isolasi ekologi, yang dimana isolasi ini mengakibatkan dua populasi yang terpisah oleh habitat yang berbeda tidak dapat melakukan perkawinan pada daerah geografi yang sama. Masing-masing mengembangkan perbedaan yang besar sehingga tidak dapat dikawinkan lagi. Contohnya, misal pada katak pohon yang hidup di atas pohon dan kodok atau upo yang hidup di kolam atau air tanah, jika dipertemukan, ini tidak akan terjadi perkawinan akibat isolasi ekologi yang telah berlangsung lama. Yang kedua yaitu isolasi perilaku, di mana isolasi perilaku ini terjadi jika dua populasi yang berkerabatan memiliki perbedaan kebiasaan dalam melakukan perkawinan. Dengan adanya perilaku ini, reproduksi hanya dapat terjadi antara populasi yang dapat mengerti perilaku tersebut. Perilaku ini dapat berupa suara, tingkah laku, dan sekresi zat kimia isolasi. Nah, perilaku ini umumnya terjadi pada burung dan ikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu isolasi mekanik. Nah, isolasi mekanik ini adalah isolasi yang menyangkut struktur tubuh dan perbedaan sel kelamin yang membuat tidak terjadinya reproduksi. Contohnya itu terjadi pada bintang laut, landak laut, dan hewan echinodermata lain yang melakukan fertilisasi eksternal. Nah, pada tumbuhan, ini ukuran bunga dan polinatornya merupakan contoh isolasi mekanik. Kemudian isolasi temporal. Nah, isolasi temporal ini terjadi akibat perbedaan waktu kematangan antara jantan dan betina. Hal ini menyebabkan fertilisasi tidak akan terjadi. Contohnya misal terjadi pada spesies Pinus radiata dan Pinus muricata, yang dimana keduanya tidak akan pernah dapat melakukan fertilisasi silang karena kematangan reproduksi dari Pinus radiata ini terjadi di atas pada awal Februari, sedangkan Pinus muricata terjadi pada akhir April. Kemudian, sedangkan isolasi postzigotik ini mencegah terjadinya perkembangan atau reproduksi individu yang telah dihasilkan. Nah, isolasi ini terjadi melalui inviabilitas hibrid atau kematian hibrid, sterilitas hibrid, dan penurunan kualitas hibrid. Yang pertama yaitu inviabilitas dan sterilitas hibrid, yang dimana ketika dua individu dari spesies yang berbeda ini dapat melakukan perkawinan individu hasil persilangan atau hibrid sehingga dapat terbentuk. Namun, biasanya hibrid tersebut mati sebelum dapat melakukan reproduksi atau inviabilitas hibrid. Atau hibrid yang dihasilkan ini mandul atau sterilitas hibrid. Kedua kondisi ini berfungsi sebagai mekanisme isolasi postzigotik untuk mencegah aliran gen antar spesies. Nah, di hibrid steril dapat dihasilkan dari perkawinan antara kuda dan keledai, itik dan entok, serta masih banyak contoh lainnya. Kemudian yang kedua yaitu penurunan kualitas hibrid.
Nah, terkadang generasi pertama dari perkawinan antar spesies ini dapat menghasilkan hibrid yang sehat dan fertil. Namun, ketika sesama hibrid tersebut dikawinkan sesamanya atau dengan populasi induknya, akan dihasilkan keturunan yang lemah atau steril. Contohnya ini misal pada perkawinan antar spesies kapas yang menghasilkan hibrid fertil. Akan tetapi, keturunan generasi selanjutnya ini akan mati karena tumbuh menjadi tanaman yang lemah. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya terkait jawaban dari soal UTS evolusi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.